Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Siti Hafsari dengan NIM H05211045 dari kelas B Peternakan 2021 Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Jadi kita berbicara lagi permasalahan kita untuk mengaitkan bagaimana kita belajar berbicara dan menulis karya ilmiah. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu kita sudah berbincang tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Tentu kita juga bisa melihat bagaimana kita mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia secara detail, dan juga berbagai materi yang sudah kita bahas itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita lihat untuk bisa mengedepankan ide dan gagasan secara cemerlang. Nah, kalau kita lihat kembali kondisi kita agar tetap sehat, ceria, dan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu itu menjadi salah satu bagian upaya kita. Bagaimana kita bisa menguatkan ide dan gagasan itu ketika dalam posisi kita berbicara. Nah, kalau teman-teman ini menjadi salah seorang masyarakat Indonesia yang tentu akan mengungkapkan ide dan gagasannya itu dalam dua ranah, secara lisan dan secara tulis. Nah, yang pertama, bagaimana kita menjadi sosok yang bisa mengungkapkan ide dan gagasan secara lisan dengan baik dan benar, secara baik dan benar serta santun. Nah, ini tentu menjadi salah satu bagian latihan yang harus kita lakukan. Latihan yang pertama, tentu kita harus memiliki repertoar bahasa yang luas. Kita memiliki pengalaman bahasa yang luas, dan tentu tidak hanya dalam proses kita memanfaatkan ide dan gagasan dalam imajinasi, tapi harus kita praktikkan. Nah, bagaimana praktek itu kita lakukan? Tentu praktek ini harus kita lakukan bagaimana kita berdiskusi dalam forum-forum ilmiah. Forum ilmiah di kelas, kemudian juga pertemuan-pertemuan ilmiah, baik itu online maupun langsung. Ini menjadi salah satu bagian media untuk berlatih. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita memanfaatkan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun di dalam komunikasi ilmiah, tentu kita harus melihat bagaimana aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Siapa lawan tutur kita? Yang kedua, siapa partisipan kita? Yang ketiga, media yang kita gunakan. Yang keempat, tentu aspek-aspek lain yang harus kita diskusikan dalam pemakaian bahasa, kita akan berdampak semuanya. Nah, oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam rangka untuk menguatkan ide dan gagasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini tentu akan bisa berdampak ketika kita bisa merealisasikan ide dan gagasan itu secara cemerlang. Nah, dalam apa? Dalam situasi yang kita lakukan latihan secara mandiri maupun latihan berdiskusi dengan teman. Nah, teman-teman secara berpasangan bisa, kemudian teman-teman secara berkelompok bisa, teman-teman secara paralel bisa. Nah, ini bisa dilakukan sebagai contoh misalnya Seperti yang sudah Bapak Romadi bacakan tadi, bahwa bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, antar kelompok, dan antar organisasi sosial lainnya dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan bahasa Indonesia dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya kita harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan penggunaannya, yaitu sesuai dengan kaidah ejaan yang disesuaikan dan tata bahasa baku yang berlaku. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. bagaimana ide gagasan itu akan bisa memberikan kontribusi yang nyata, dan itu nanti akan bisa menjadi penguatan bagi kita. Maka ranah kita
yakin bahwa kita akan mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa. Ini semangat kita. Sehingga ketika kita menggunakan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis, kita akan berdampak untuk kita, dan semangat kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca akan dapat terwujud. Dan itu menjadi bagian terpenting bagaimana kita bisa merealisasikan ide dan gagasan secara cemerlang. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, seluruh mahasiswa bahasa Indonesia di Indonesia, ini akan menjadi bagian penting kita, bahwa kita multi generasi NKRI akan mampu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dengan semangat, dengan senang, dengan bahagia, dengan gembira. Sekali lagi, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Sukses untuk kita semua. Bersama saya Muhammad Romadi, mari kita selalu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia, baik lisan dan tulis. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga karena memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia dan di berbagai suku, ras, dan golongan menyatukan dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan, kita harus memasyarakatkan bahasa Indonesia. Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan di negara ini sebagai supaya kita bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, selain itu, sopan santun dalam bermedia sosial pun juga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sopan santun itu sama saja, mau via online ataupun via offline. Jadi, yang perlu kita pahami adalah norma kesopanan yang berlangsung di lingkungan tersebut. Intinya, sopan santun adalah cara kita menghormati orang lain. Dalam bermedia sosial pun, alangkah baiknya diperlukan etika dan kesantunan. Pakailah bahasa yang tepat, sopan, serta santun dalam berkomunikasi. Kemudian bisa menghargai privasi orang lain. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.